Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan hasil kajian berjudul Efektivitas Whistleblowing System atau WBS dan Hambatan Kultural EWUH pakai EWUH pada deteksi fraud di sektor publik. Topik ini menjadi sangat penting karena kasus-kasus fraud di sektor publik Indonesia terus meningkat. Sementara sistem pengawasan formal belum mampu mendeteksi seluruh bentuk penyimpangan. WBS sebenarnya dirancang sebagai mekanisme pelaporan yang aman, namun efektivitasnya seringkali terkendala oleh faktor budaya, khususnya budaya EWUH pakai EWUH. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, efektivitas WBS dalam mendeteksi fraud. Kedua, hambatan budaya EWUH pakai EWUH. Ketiga, strategi optimalisasi WBS agar sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Masuk bagian ke-1. Pertama, kita melihat WBS sebagai mekanisme penting dalam deteksi fraud. WBS memungkinkan pegawai atau pihak eksternal melaporkan kecurangan dengan aman. Keunggulan utama WBS adalah kemampuan mendeteksi penyimpangan yang tidak terjangkau oleh audit rutin. Banyak kasus fraud justru terungkap melalui informasi orang dalam, bukan melalui sistem pengawasan tradisional. Selain itu, keberadaan WBS menjadi efek pencegahan atau deterrent effect. Pegawai akan berpikir ulang, mengetahui bahwa sistem pelaporan tersedia dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh rekan kerja mereka. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada beberapa aspek. Pertama, aspek jaminan kerahasiaan. Tanpa perlindungan identitas, hampir tidak ada pegawai yang berani melaporkan. Kedua, respon cepat dan penanganan profesional. Jika laporan tidak dilanjuti, kepercayaan terhadap sistem akan turun. Ketiga, perlindungan hukum yang jelas agar pelapor tidak mengalami kewalasan seperti mutasi, intimidasi, atau penurunan jabatan. Faktanya, banyak institusi sudah memiliki WBS, tetapi tingkat pemanfaatannya masih rendah. Penyebab utamanya adalah kurangnya kepercayaan, kurangnya sosialisasi, serta persepsi bahwa melaporkan atasan atau rekan kerja adalah tindakan beresiko. Masuk ke bagian 2, hambatan EWUH pakai EWUH. Bagian kedua membahas hambatan budaya EWUH pakai EWUH. EWUH pakai EWUH adalah nilai budaya yang sangat kuat dalam masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Nilai ini merujuk pada perasaan sungkan, tidak enak hati, atau enggan melakukan sesuatu yang bisa menyinggung orang lain, terutama yang lebih senior atau memiliki jabatan lebih tinggi. Dalam konteks organisasi, budaya ini menimbulkan beberapa hambatan. Pertama, keengganan untuk melaporkan atasan karena dianggap tidak sopan atau tidak loyal. Kedua, adanya hubungan personal di tempat kerja yang membuat pelapor merasa tidak tega jika melaporkan laporan tersebut menimbulkan masalah bagi rekan kerja. Ketiga, stigma sosial di mana whistleblowing system sering dianggap sebagai tukang mengadu atau tidak setia kawan. Keempat, fenomena adanya bystander effect, yaitu menganggap bahwa orang lain saja sebaiknya melapor. Hambatan-hambatan ini membuat banyak pegawai memilih untuk diam meskipun mengetahui adanya kecurangan. Bahkan dalam lingkungan akademik, mahasiswa pun mengalami hal yang serupa ketika melihat kecurangan akademik, tapi enggan melapor karena rasa sungkan. Selain itu, dalam struktur birokrasi Indonesia, cenderung hierarkis, budaya menghormati senior membuat pelapor menyimpan semakin sulit. Hal ini diperparah oleh anggapan bahwa whistleblowing hanya tugas auditor atau inspektor, bukan tanggung jawab bersama. Masuk bagian 3. Bagian terakhir ada strategi optimalisasi WBS agar bekerja efektif dalam konteks budaya Indonesia. Strategi pertama melakukan reforming whistleblowing. WBS sebaiknya dipahami bukan sebagai tindakan melawan seseorang, tapi sebagai upaya melindungi organisasi dan kepentingan publik. Narasi yang digunakan harus sesuai dengan budaya kolektif Indonesia yang menekankan keharmonisan dan tanggung jawab sosial. Strategi kedua, memperkuat perlindungan bagi whistleblower. Organisasi perlu menunjuk
menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata, bukan hanya aturan formal. Ketika ada kasus pelapor yang berhasil dilindungi, hal ini perlu dipublikasi untuk membangun kepercayaan. Strategi ketiga, meningkatkan edukasi dan sosialisasi. Pegawai harus memahami apa itu fraud, dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana WBS bekerja. Edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mengubah mindset. Keempat, membangun budaya organisasi yang sehat. Pimpinan harus menjadi teladan dalam menjunjung integrasi, bersikap terbuka terhadap kritik, dan menindaklanjuti laporan dengan profesional. Kelima, menyederhanakan proses pelaporan. Sistem yang mudah dipahami dan mudah diakses akan meningkatkan keberanian pelapor. Memperkuat unit pengawasan internal agar benar-benar independen dan kredibel. Dan terakhir, melakukan evaluasi terus-menerus serta menyesuaikan desain WBS dengan dinamika budaya yang ada. Perubahan nilai budaya membutuhkan waktu, sehingga strategi optimalisasi harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Sebagai penutup, WBS sistem pada dasarnya memiliki potensi besar dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Namun potensi ini tidak akan optimal tanpa mengatasi hambatan budaya seperti EWU-PAKEWU yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan WBS harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, melalui edukasi, pelindungan pelapor, perubahan budaya organisasi, hingga penyesuaian sistem agar lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum.